Kita coba kulik-kulik lagi. Emang kelakuan Wapres ini suka aneh-aneh karena kita tahu ya dia pidato aja kalau nggak salah nggak sempet deh, nggak jadi atau nggak sempet atau cuma berapa kata gitu. Nah, ini ada beberapa waktu lalu dia buka posko pengaduan lapor Mas Wapres ya. Di netizen itu di X itu ribut itu soal ini. Tapi media itu mengemasnya dengan sangat baik gitu. Bersih lah nih ya. Kita coba bacain dari CNBC Indonesia ya. Gibran buka lapor Mas Wapres, langsung diserbu 400 aduan warga. Nah, pertanyaan aduan warga itu dilayanin atau diurus atau enggak gitu. Nah, terus satu lagi, 8 hari dibuka posko lapor Mas Wapres, Gibran terima 400 aduan. Yang ini 8 hari ya, 8 hari udah dapat 400 aduan ya. Sedangkan media asing itu soroti layanan aduan Gibran ya, dianggap aneh ya, dan apa perannya sebagai Wapres. Nah, salah satu media terkemuka di Asia yang berbasis Singapura, Channel News Asia, menyoroti layanan lapor Mas Wapres yang dianggap kontroversi, sekaligus dinilai sebagai sesuatu yang tak lazim dan aneh yang dilakukan oleh seorang wakil presiden. Ya, dan pengamat juga nilai ya layanan lapor Mas Wapres kebijakan ngawur, bikin tumpang tindih birokrasi. Nah, ini gimana Bung Widin? Apakah Bung Hairudin mau lapor juga terkait dengan biaya kuliah yang berdampak tinggi? Gimana Bung? Ya, ya tadi memang tumpang tindih dan ini seperti tadi kebijakan tingkat kelurahan yang dibawa ke pusat ya. Artinya apa? Kan kalau kemudian misalkan yang lapor dari Indonesia Timur, dari Sulawesi, dari Maluku, dari Papua, apa kalau bisa langsung ditangani? Kan tetap juga yang kemudian yang menangani dari orang sana. Artinya butuh birokrasi yang semakin panjang lagi. Ya, artinya kacau gitu. Harusnya ya tadi lapor Mapres itu ya bisanya di tingkat kelurahan gitu, yang kemudian bisa langsung ditangani oleh pihak pemerintah desa ya, yang terkait ya. Jadi agak lucu jika kemudian lapor Mas Wapres ini ada gitu. Ya kalau tadi permasalahannya kan pasti macam-macam. Ada yang permasalahan hukum, permasalahan ini itu ya. Jadi akhirnya tumpang tindih gitu. Padahal kita tahu setiap kementerian juga punya aplikasi-aplikasi terkait. Jadi makin repot memang ya. Kalau nggak salah kan Pak Ibu Sri Mulyani kan pernah mengeluh ya, karena ada ribuan aplikasi di setiap instansi yang kemudian malah mangkrak, malah bikin anggaran membengkak gitu loh. Betul, betul, Jadi betul. luar biasa itu. Nah, Seperti yang terjadi. ini di Dokter Reza Indragiri juga melaporkan akun Fufu Fafa ke lapor Mas Wapres. 3 kali melapor bukannya mendapat tanggapan, malah WA-nya diblokir. Ya, terkait Fufu Fafa ini kan sudah dibongkar sama Roy Suryo di DPD RI ya, bahwa wah sebegitu rusaknya, bahkan penghinaan terhadap presiden itu masif gitu. Nah, kira-kira hukuman apa yang pantas sih sebenarnya ketika memang terbukti gitu kalau Wapres ini Fufafa ini terbukti memang punya si Wapres ini, Bung Hairudin. Gimana, Bung? Ya tadi tinggal Pak Prabowo berani nggak melakukan proses pemakzulan terhadap Wapres, itu kan yang terjadi ya. Kalau memang terbukti, dan kalau nggak salah kan, kalau kita lihat info bocor halus Tempo kan sebenarnya sudah diketahui memang Fufafa ini memang Gibran Rakabuming Raka, karena sudah memanggil Badan Siber dan Sandi Negara, kemudian konfirmasi ke Gibrannya sendiri walaupun tidak mengakui, kemudian konfirmasi ke adiknya Kaisang, adiknya mengakui kan bahwa Fufafa itu memang milik kakaknya, abangnya. Ya artinya tadi tinggal Pak Prabowo berani nggak ya kemudian mengusut itu. Ya artinya jika Pak Prabowo sendiri masih kemudian manut dengan Jokowi, termasuk bagaimana ketika ya membuat video dukungan terhadap Lutfi Tajiasin itu ternyata di rumah Pak Jokowi, itu luar Hmm. biasa, kacau sekali. Itu kan penelusuran Bawaslu, ternyata pembuatan video itu ada di rumahnya Pak Jokowi. Ya, ya tadi apakah layak lagi disebut macan Asia ya, dengan pidato yang menggigar, tapi kemudian diatur-atur ya. Tahu sekali kan. Masih sowan ke Solo kalau nggak salah ya. Iya. Baik guys, sekian dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.